Halo semuanya, semangat pagi, salam sehat luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan mengenai basic millionaire mindset atau yang kita singkat dengan BBM. Yaitu ini adalah pola pikir dasar seorang milioner. Kita lanjut ya. Nah, di HWI kita ini ada yang namanya budaya. Sama seperti yang lainnya, ada juga budaya. Nah, di HWI budayanya ketika ditanya apa kabar, kita jawabnya sehat luar biasa. Oke, dan gerakan tangan kita adalah tangan kanan kita menggenggam di dada sebelah kiri kita, terus kemudian kita goyangkan ke depan. Sehat luar biasa. Terus kemudian budaya yang selanjutnya adalah ketika ada yang bicara, ada yang bilang HWI, kita jawabnya dengan yes sambil menggapai impian kita yang di atas turun ke bawah dan kita gapai. Jadi kalau kita ulang, yang pertama adalah apa kabar? Sehat luar biasa. Terus selanjutnya adalah HWI, yes, seperti itu. Dan budaya yang ketiga adalah biasakan untuk tersenyum karena senyum adalah ibadah. Oke, saya lanjut dulu. Nah, mengapa MLM? Apa pandangan MLM, pandangan masyarakat tentang bisnis MLM? Mungkin teman-teman ada yang tahu MLM ini bisnis yang ngajak-ngajak orang ya. MLM ini bisnis yang taruh modal gitu ya. Nah, banyak sekali pandangan orang tentang MLM dan itu semuanya itu berbeda-beda. Nah, saya mau menjelaskan MLM atau multi level marketing itu tidak sama dengan money game. Tidak samanya itu ada di mana? Ini adalah pembandingnya. Kalau bisnis MLM, biaya pendaftaran itu murah dan sebanding dengan produk yang didapatkan. Sedangkan kalau money game, biaya pendaftarannya itu sangat mahal dan tidak sebanding dengan harga produk atau starter kit atau beberapa hanya voucher atau komunitas. Ini yang paling nampak jelas. Bisnis MLM itu ada barangnya dan kita kalau daftar itu kita dapat barang nilainya itu sebanding. Tapi kalau money game barang belum tentu dapat dan biayanya itu besar banget. Nah, yang kedua adalah bisnis MLM fokus dengan produk yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Harganya masuk akal dan bersaing dengan produk sejenis di pasaran. Tapi kalau money game, kalau ada produk pun hanya sebagai kedok dan kualitasnya tidak sebanding dengan harganya. Beberapa hanya mengandalkan website dan komunitas. Jadi bedanya lagi ini, kalau bisnis MLM benar-benar kita menonjolkan itu di produk. Tapi kalau money game, mereka itu kalau ada produk pun bukan itu titik fokusnya. Perputaran uang mereka itu dapatnya itu bukan dari produknya, tapi dari mendaftarkan orang seperti itu. Nah, kalau bisnis MLM, semua anggota mempunyai peluang keberhasilan yang sama. Tidak selamanya yang join duluan lebih banyak komisinya. Sedangkan kalau money game, yang daftar lebih awal berpotensi memperoleh keuntungan dengan mengorbankan yang daftar belakangan. Jadi sistemnya piramida. Ini kalau money game, konsepnya itu kalau misalnya kita daftar duluan, pas kemudian kita ajak orang, karena kita kan dapat uangnya itu dari orang yang mendaftar itu. Nah itulah nggak baik, tidak bagusnya money game. Sedangkan bisnis MLM itu beda. Mau kita daftar duluan, mau daftar terakhir, siapa kerja yang paling banyak, yang kerja paling cepat, dialah yang dapatnya paling banyak. Itu udah pasti. Seperti saya sendiri pun ada dilangkah oleh tim-tim saya juga banyak sekali. Ada yang dari Bali, ada yang dari Manado, itu ada. Jadi tidak selamanya ya daftar duluan itu bisa menguntung, bisa lebih cepat naik, enggak juga. Yang belakangan yang belakangan baru gabung pun bisa menyusul. Nah, yang selanjutnya bisnis MLM, komisi dihasilkan dari transaksi produk distributor. Sedangkan kalau money game, penentu keberhasilan mendatangkan banyaknya uang yang disetor sejumlah orang yang direkrut.
Bahkan ada yang menjanjikan penghasilan pasif 1% per hari. Nah, ini yang saya bilang, bisnis MLM ini uangnya, perputaran uangnya itu dari barang, dari transaksi produk yang kita beli, yang kita pakai, yang kita jual. Sedangkan kalau money game ini dari orang yang kita ajak. Nah, itulah bedanya. Kalau bisnis MLM perlu rajin, ulet, mau belajar untuk mencapai keberhasilan. Sedangkan kalau money game ini katanya tidak perlu kerja keras, hanya setor uang dan tunggu hasil. Money game rata-rata gitu. Yang penting kita nyetor uang, nanti hasilnya akan datang. Tapi secara realita banyak kasus yang udah money game bawa kabur uang. Nah, kalau bisnis MLM kita tidak menjanjikan cepat kaya, tapi kita janjikan pasti kaya. Sedangkan kalau money game katanya cepat kaya, kalau tidak ada duit. Yang selanjutnya, nah bisnis MLM ini punya izin lengkap, ada SIUPL, ada APRI. Sedangkan kalau money game tidak ada izin usaha jelas. Andai ada pun tidak berhubungan dengan usaha yang dilakukan. Nah, hati-hati dengan godaan dari luar, orang mengajak untuk investasi. Dicek dulu benar-benar apakah itu beneran investasi atau itu adalah investasi bodong. Yang mungkin belakangan ini teman-teman ada tahu ya kasus mengenai money game juga, sebuah perusahaan yang nggak jelas yang mengambil nama dari perusahaan terkenal internasional pun juga, perusahaan internasional itu pun juga tidak mengakui dan uangnya dibawa kabur. Yang ini yang saya tahu adalah orang ketika mau nyetor uangnya bisa masuk, tapi ketika mau tarik uangnya itu dipersulit. Nah, itu yang kejadian waktu lalu. Jadi hati-hati dalam memilih investasi. Saya lebih rekomendasi mending ikut MLM HWI ini, karena kenapa? Kita mempunyai produk yang jelas. Nanti selanjutnya akan saya jelasin. Nah, semuanya itu tergantung dari sudut pandang. Mungkin teman-teman di sini ada yang lihat ini wajahnya arahnya ke kiri atau mungkin ada arahnya ke depan. Nah, semuanya itu tergantung dari sudut pandang kita melihatnya. Ini orang ini lihatnya ke arah mana. Tergantung kita juga melihat suatu kejadian itu berada di mana. Apakah merugikan atau menguntungkan, seperti itu. Nah, ini kata pakar ekonomi tentang MLM. Evan and Covey. Ini adalah pakar ekonomi dunia, penulis buku laris di dunia. Ini buku dia benar-benar bagus banget, dan ini sudah banyak banget membawa perubahan bagi orang-orang. Saya pun juga ada baca satu bukunya, yaitu Seven Habits. Kalau ini udah yang 8, kalau saya baca itu baru 7. Nah, distributor sukses di bisnis MLM adalah orang-orang yang patriotik dan sangat mementingkan keluarga. Mereka taat pada Tuhan, tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup ini. Mereka mampu mewujudkan keinginan hidup mereka yang proaktif, ambisius, dan tidak pernah mengenal puas dalam mengembangkan bisnis. Saya pikir pemasaran jaringan telah datang ini menjadi tak terbantahkan bahwa itu cara yang layak untuk kewirausahaan dan kemandirian bagi jutaan orang. Paul Saint-Vincent, pakar ekonomi dunia, entrepreneur, penulis, sudah buku laris, dan profesor. Dari tahun 2006 sampai 2016 akan ada 10 juta miliarder baru di Amerika, 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan 1 dekade yang lalu, dan akan lebih banyak lagi yang berasal dari bisnis network marketing. Pemasaran jaringan menciptakan kekayaan dengan kecepatan sangat tinggi, dan telah menciptakan lebih banyak miliarder dibanding industri sport dan entertainment digabung menjadi satu. Nah, ini Warren Buffett, orang nomor 2 terkaya di dunia, versi dari majalahnya Forbes. Warren Buffett ini the best investment I ever made. Investasi terbaik yang pernah saya lakukan.
Saat ini Warren Buffett memiliki 51 perusahaan di mana 3 di antaranya adalah perusahaan network marketing. Ini tentu teman-teman semua tahu ya, Donald Trump, pengusaha properti raksasa dunia dan seorang multimilioner, dan juga sekarang adalah presiden dari Amerika. Network marketing adalah industri untuk orang yang mau mengubah hidup mereka. Jika saya kehilangan semuanya dan harus memulai lagi dari nol, maka saya akan segera mencari perusahaan network marketing yang hebat dan mulai bekerja. Nah, ini penulis buku yang sangat-sangat terkenal, mungkin teman-teman juga tahu semuanya, Robert Kiyosaki, seorang investor, usahawan, penulis, dan motivator. MLM atau network marketing adalah bisnis sempurna bagi orang rata-rata untuk menciptakan kekayaan. Jika Anda benar-benar ingin belajar menjadi kaya, Anda harus memulai mengetahui dan memahami dahsyatnya kekuatan yang ada di jaringan. Orang-orang terkaya di dunia adalah orang-orang yang membangun jaringan. Teman-teman bisa baca ini salah satu bukunya Flow Quadrant. Itu benar-benar itu direkomendasi oleh HWI sendiri. Network marketing atau MLM merupakan industri yang akan berperan dalam meningkatkan industri wirausaha Indonesia. Ini dari Wik Yengi, mantan Ketua Bappenas dan Menko Indonesia. Dari Pak Dawam Raharjo, pengamat ekonomi Muhammadiyah, network marketing atau MLM bukan bisnis haram. Ya, ini bukan saya yang bilang, tapi MLM bukan bisnis haram. Nah, kenapa MLM ini saya mau jelaskan suatu hal yang kenapa kok MLM bisa membagikan bonus yang sangat besar kepada distributornya. Ada kalau dipikir kok bisa nih perusahaan MLM bisa kasih uang sampai ratusan juta, bukan cuma ke satu orang tapi sampai ke beberapa orang. Nah, ini nih bedanya. Ini nih kenapa kok HWI bisa memberikan banyak uang ke semua orang. Nah, kalau kita pakai jalurnya konvensional, komposisi harga produk itu dibagi. Kita lihat yang sebelah kanan, ada produksi, ada administrasi, ada laba, dan juga ada promosi dan distribusi. Kalau dilihat diagramnya, bagian promosi dan distribusi itu mengambil potongan yang sangat besar, yaitu senilai 50% sampai 60%. Uang dari produknya itu 50-60%-nya itu digunakan untuk promosi dan distribusi. Ini kalau yang jalur konvensional. Tapi kalau MLM, komposisi harga produk jalur MLM itu sama. Promosi dan distribusi memakan besar punya diagramnya, tapi kalau dilihat di TV pasti nggak ada iklan HWI, iklan produk HWI atau iklan MLM itu nggak ada. Karena kenapa? Perusahaan MLM itu memangkas biaya promosi dan biaya distribusi yang harus dikeluarkan ke iklan TV, dan itu menjadi bonus untuk para distributornya yang senilai 50-60% itu. Nah, berapa besar biaya iklan ya? Perolehan iklan nasional tahun 2009 sampai 2019. Tahun 2009 ini 40 triliun, 2010 55, 2014 71 triliun, 2014 132 triliun, tiap tahun naik terus sampai tahun 2019 tahun lalu 168 triliun. Ini dari Nielsen Media Research. Dari sinilah salah satu sumber yang bisa diubah jadi penghasilan untuk para distributornya. Kalau biaya itu bisa diutamakan jadi penghasilan Anda mau? Jadi gini, teman-teman tadi lihat di sini ya, ada tahun 2019 168 triliun ini adalah biaya iklan di TV. Bukan hanya di TV, tapi semua media, ada yang dari YouTube, internet, terus ada yang mungkin pakai iklan di luar itu ada.
itu sampai 168 triliun. Dan MLM itu tidak mengeluarkan biaya iklan di TV, tidak mengeluarkan iklan di spanduk atau di koran atau di YouTube gitu, nggak ada mereka. Jadi biayanya itu semua untuk dibayarkan kepada para distributornya kita yang mengiklankan seperti itu. Rata-rata semuanya kan yang mengiklankan produknya HWI kan kita semua, kita sendiri yang mengiklankan. Dari perusahaan dia tidak mengeluarkan iklan sama sekali. Seperti itu. Nah, ini MLM berkualitas untuk masa depan Anda. Harapan dan impian, freedom, dan bisa diwariskan passive income. Nah, mengapa HWI? Saya jelaskan kenapa kita perlu memilih HWI. HWI sekarang itu sudah punya kantor gedung resminya ada di Jakarta dan di Medan. Kalau di Yogyakarta ini lagi sedang proses. Terus kemudian produk-produknya ini, produk kesehatan dan kecantikan, merupakan produk terbaik yang dicari masyarakat. Terus kemudian produknya unik, cepat terasa khasiatnya, terus repeat ordernya kencang, karena produknya kan dikonsumsi ya, bisa habis dan ada orang beli lagi. Terus harganya juga terjangkau, mudah dijual, natural, ini herbal semuanya. Dan juga kita punya sertifikat BPOM, halal, GMP, HA, YPP. Nah, oleh marketing plan-nya, reward yang amat mudah dicapai. Hanya perlu membina 2 tim kiri dan tim kanan. Tidak diharuskan seimbang, ada matching bonus. Tidak banyak syaratnya. Reward paling banyak ada mobil ada bisa dapat sampai 3 kali, jalan-jalan bisa sampai 5 kali setahun. Terus ada bonus mingguan udah nggak ada ya, bonus bulanan, bonus tahunan, bonus akumulasi tanpa batas waktu atau bonus reward. Sudah banyak yang membuktikan dan mudah dicapai. Sudah lebih dari 500 orang yang tiap tahun jalan-jalan gratis ke luar negeri. Korea ini perkiraannya ada 1000-an lebih. Nah, ke Turki ini, periode ke Turki ini kita sedang kejar sampai 2000 orang yang berangkat. Apakah Anda termasuk salah satunya? Semoga Anda juga ikut menjadi salah satu orang peraih yang mendapatkan tur ke Turki. Terus lebih dari, mungkin bukan 200 ya, sudah 500 peraih mobil. Lebih dari 20 orang meraih Mercedes-Benz pun sudah lebih. Terus mobil super itu sudah 10 orang ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, terus traveling insentifnya HWI. Di HWI itu ada jalan-jalan ke luar negerinya, ada ke Beijing, ke Gold Coast, ada ke Malaysia, terus ada ke Korea, ada kapal pesiar cruise, ada banyak lagi. Nah, ini adalah peraih mobil dari HWI. Oh, peraih, nggak betul. Nah, di sini ada sistemnya. Yes, your education to success system. Ini merupakan seminar-seminarnya, ada seminar online STO, BBM, ada YLC. Yang offline ada STO, TOP, BBM, MYB, YLC, BTC, FS, NC. Ini adalah seminar-seminar. Ada seminar pengenalan usahanya, terus kemudian ada seminar mengenai memperkenalkan cara memulai bisnis pasti sukses di HWI. Terus ada juga training, ada juga pelatihan khusus dari yang dibawakan oleh leader Double Diamond ke atas. Terus kemudian ada seminar yang wajib harus diikuti oleh seluruh distributornya, yaitu seminar BTC. Ini adalah seminar pengubah mindset kita untuk menjadi orang yang sukses besar. Terus ada sukses seminar,
ada seminar penghargaan, dan juga ada MC ulang tahunnya HWI, penghargaan juga dan testimoni sukses. Nah, kita bicara mengenai timing dan tren. Di Indonesia, penjualan online di Indonesia itu dari tahun 2013 sampai 2016 itu naik terus sampai 5 juta orang. Nah, tapi untuk market di Asia, kita itu masih di urutannya itu yang keempat, 1,79 juta. Sedangkan perkembangan bisnis online akan semakin menanjak dari tahun ke tahun dengan luar biasa pesat. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia, tapi masih jauh tertinggal dibandingkan bisnis online dari negara tetangga. Indonesia ternyata 80% melakukan pembelian online lewat dulu aplikasi BBM, terus sosial media seperti Facebook, Instagram, terus ada forum maupun web sederhana dibandingkan web besar. Nah, ini sekarang saya akan jelaskan mengenai bedanya kerja dengan bisnis. Nah, kalau bekerja kita itu untuk mimpi orang lain atau bos kita. Jam kerja ditentukan oleh orang lain. Kita kerja biasanya normal ya, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kebebasan ditentukan orang lain, kapan saja bisa diputus kontraknya. Dan ini terjadi, ini banyak banget, apalagi sekarang udah yang zamannya RUU Cipta Kerja. Perusahaan sekarang mencarinya semuanya kontrak, karyawan kontrak semuanya, tidak mengincar karyawan tetap. Terus merancang sesuatu untuk orang lain atau bos, bukan untuk diri kita sendiri. Dan kadang ada jaminan masa tua untuk hidup tidak susah, bukan hidup enak. Kalau zaman sekarang yang RUU Cipta Kerja ini, setahu saya sudah nggak ada lagi jaminan masa tuanya. Pendapatan atau harga diri ditentukan oleh orang lain. Ya, pendapatan kita ya tergantung gaji yang diterima kita itu berapa, itu bos yang memberikan. Sedangkan kita sendiri itu sebenarnya mempunyai nilai yang luar biasa besar. Dan katanya pendapatannya pasti. Yang ini saya tahu adalah pasti nggak cukup. Itu benaran. Karena kenapa? Biaya hidup makin tahun makin bertambah. Bukan hanya makin tahun, makin bulan pun makin bertambah terus menerus. Sedangkan naik gaji itu tahun pun belum tentu sekali. Nah, ini dari Box Sadino, almarhum Box Sadino. Kamu ini bangun pagi, mandi, pamit kerja, pakai seragam, kaki dibungkus sepatu, berangkat pagi, pulang sore, bayaran nggak seberapa, kamu kerja, apa dikerjain? Ini layaran itu benar banget waktu saya dulu masih bekerja, saya merasa seperti ini kerjain banget. Karena kenapa? Dulu gaji kantor saya itu lebih kecil daripada pajaknya upline saya. Bayangin loh, kita dibandingin sama pajak itu paling cuma berapa persen, benar nggak? Dan gaji saya itu lebih kecil daripada pajaknya upline saya. Itu sakit banget. Nah, bedanya kalau berbisnis, kita bekerja untuk membangun diri sendiri. Jam kerja ditentukan diri sendiri, bebas waktu. Kita mau kerjanya kapan saja itu bisa fleksibel. Terus kita merancang sesuatu itu untuk diri kita sendiri. Kita punya rencana apapun itu untuk diri kita sendiri. Jaminan masa depan untuk kita yang berani berjuang. Ini benar. Kalau kita berani berjuang, jaminan masa depan itu ada banget. Besarnya atau pembatasan harga diri kita ditentukan oleh kitanya sendiri. Jadi kita mau punya penghasilan berapa besar ya kita kerja untuk berapa banyaknya.
pendapatan yang didapat itu tidak pasti, itu benar. Memang pendapatan yang kita dapat tidak pasti, tapi sekali naik itu bisa naiknya itu meroket banget. Nah, ini bisa pendapatan yang tidak pasti ini bisa unlimited, tergantung seberapa besar impian dan usaha kita. Dan ini yang beneran 9,99 dari 10 orang kaya di dunia itu dari dunia bisnis, bukan dari dunia kerja. Nah, membangun bisnis HWI. Ini ada pepatah dari Muhammad Ali. Saya membenci setiap menit dari latihan, namun saya katakan jangan berhenti. Menderita sekarang dan habiskan sisa hidupmu sebagai pemenang. Yang pertama, berani bermimpi. Kesuksesan berawal dari sebuah impian untuk memiliki hidup yang lebih baik. Bagaimana mungkin seseorang dapat berpenghasilan ratusan juta per bulan apabila orang tersebut nyaman dengan penghasilan 2-5 juta per bulan? Masuk akal? Kita kerja rata-rata gaji 2-5 juta per bulan. Kalau kita nyaman dengan gaji sendiri saja, bagaimana kita bisa dapat 100 juta per bulan? Supaya kita bisa dapat 100 juta per bulan, kita harus merasa tidak nyaman dengan gaji yang kita dapat ini. Bagaimana mungkin seseorang dapat menjadi orang yang sangat sukses apabila ia sendiri tidak masalah dengan menjalankan kehidupan yang biasa-biasa saja? Nah, musuh utama hidup luar biasa adalah hidup baik. Kita kalau misalnya dengan hidup kita sekarang ini, kita merasa, oh hidup kita ini cukup, kita merasa bersyukur itu penting. Tapi kalau nyaman di hidup kita sekarang, kita tidak akan bisa dapat lebih dari ini. Benar nggak? Kalau misalnya kita punya penghasilan 5 juta, dan kita merasa, oh itu udah cukup, itu nggak masalah, kita bisa hidup dengan uang segini. Tapi kalau kita tidak punya keinginan untuk dapat lebih, kita nggak akan bisa dapat lebih. Impian itu benar-benar penting banget. Mungkin ada yang mempunyai impian penghasilan ratusan juta, bahkan ratusan miliar dalam satu bulan, jalan-jalan ke luar negeri sampai 5 kali setahun, waktu berkualitas dengan orang yang kita sayangi, gaya hidup tanpa batas, senyum bangga orang yang kita sayang. Nah, yang kedua, kita harus berani bayar harga, keluar dari zona nyaman kita. Zona nyaman atau bahasa Inggrisnya itu comfort zone, atau biasanya yang kita sebut di sini adalah comfort zone. Itu adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah suatu perbuatan atau aktivitas yang secara terus-menerus dilakukan dan menghasilkan sikap atau tindakan tertentu. Aristoteles dari Yunani mengatakan bahwa kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Karena itu, kemenangan bukanlah suatu perbuatan, melainkan kebiasaan. Dan kebiasaan merupakan faktor yang menentukan seseorang sukses atau gagal. Salah satu yang menyebabkan zona nyaman sangat berbahaya adalah karena ia tidak berbahaya. Benar kan? Setuju, masuk akal kan? Karena zona nyaman itu tidak berbahaya, makanya itu bahaya banget buat kita itu nyaman. Nyaman itu membuat kita tidak bertumbuh. Kita mau berubah lebih baik, penghasilan, kesehatan, tempat tinggal, dan lain-lain. Tentu semuanya mau. Namun kenyataannya, kehidupan kita masih seperti ini, benar nggak? Mengapa banyak orang yang ingin berubah namun tetap tidak berubah? Karena kebanyakan orang terpenjara atau terjebak dalam comfort zone-nya. Banyak orang berpikir orang yang terjebak dalam comfort zone sudah memiliki segalanya. Rumah, mobil, penghasilan, dan lain-lain. Namun kenyataannya, banyak orang yang belum punya apa-apa juga terpenjara atau terjebak di comfort zone mereka.
Banyak orang yang hari ini bekerja hanya gaji standar UMR dan takut keluar dari comfort mereka. Mereka berpikir biar kecil tapi pasti. Kalau mencoba yang lain belum ada satu kepastian. Takut capek, takut gengsi, dan lain-lain. Kalau orang kaya cuma takut miskin. Nah, mungkin tanya tambahan satu hal di sini adalah beruntungnya kalau di HWI ini kita tidak perlu sampai yang namanya itu berhenti kerja dulu terus kita fokus di HWI, tidak, kita bisa menjalani berbarengan. Memang ini kita sama dengan kita keluar dari comfort zone kita dan kita mencari penghasilan tambahan untuk nantinya menjadi penghasilan utama kita. Karena kenapa? Penghasilan di HWI itu bisa memberikan hasil yang bahkan sampai Anda tidak mengira-ngira. Yang ketiga, harus berani investasi. Investasi ada apa aja? Ada uang, yaitu MS. MS itu murah sekali, apalagi sekarang paket MS-nya itu hanya senilai 968.000 untuk area 1. Bisnis mau besar, tapi ketemu orang cuma bisa kasih lihat brosur atau starter kit. Mau SOP atau distributor atau distributor reguler, mending ambil MS Mobile Office. Karena kenapa? Dengan nilai 968.000 Anda sudah dapat 5 produk. Untuk yang upgrade itu berarti sudah dapat 6 produk. Dan ini bisa dijual semua dan untung. Terus kemudian stoklah barang yang bisa Anda jual dan Anda yakinin, sehingga mempercepat menggerakkan bisnis HWI Anda. Percaya deh, dengan adanya menyetok barang itu membuat kita terpacu diri kita untuk menjual lebih banyak lagi. Tapi kalau misalnya kita nggak ada nyetok barang, kita merasa kayak kita ini aman. Tapi jujur lah, di sanalah pergerakan bisnis Anda itu akan tersendat, akan lebih macet. Jadi kalau Anda percaya, misalnya contoh produk kita ada yang namanya Vitamin, ini best seller luar biasa. Anda bisa menyetok ini pasti terjual. Terus ada juga yang namanya alat bantu bisnis. Ada flipnya sudah nggak ada. Terus ada alat demo produk, Anda bisa demo produk. Terus ada buku pengembangan diri, Anda juga perlu baca-baca. Terus kemudian ada rekaman, ada brosur juga. Terus kemudian ada pertemuan, Anda juga hadir. Nah, terus kemudian investasi yang kedua adalah waktu. Banyak orang bekerja 8-12 jam per hari demi gaji tinggal sampai 10 juta per bulan, tapi mau jalankan HWI hanya 8 jam per minggu dan mengharapkan penghasilan 100 juta per bulan. Itu lucu banget. Coba kalau Anda mengubah pola pikirnya, Anda awalnya memang mungkin menjalankan HWI 4 jam, 5 jam selama 1 hari, tapi setelah penghasilan HWI Anda bisa melewati dari gaji bulanan Anda dan Anda memilih fokus full time di HWI, maka jam kerja Anda tentu akan jauh lebih banyak lagi. Dengan jam kerja Anda, waktu kerja Anda lebih banyak, maka penghasilan 100 juta per bulan itu akan dapat Anda capai jauh lebih cepat lagi. Yang keempat, berani menerima proses. Mengalami banyak penolakan di awal itu adalah hal yang wajar, sebab Anda masih dalam tahap belajar dan belum berprestasi. Karyawan saja Anda masa percobaannya 3 bulan. Anda masih belum punya banyak pengetahuan tentang produk, marketing plan, dan lain-lain, sehingga belum bisa untuk meyakinkan orang. Dan ini Anda perlu belajar terus-menerus. Bisa juga mungkin prospek Anda berpikiran negatif tentang MLM dikarenakan informasi atau pengalaman masa lampau yang salah, atau mereka pernah terjebak money game. Rata-rata bisnis butuh 2-3 tahun untuk balik modal. 70% gagal bertahan sehingga mengubur jauh-jauh impiannya dan kembali menjadi biasa-biasa saja. Lalu mengatakan,
susah bisnis, enakan ya pasti saja. Ketika harga barang naik, ya demo, pusing. Terus kemudian belajar terus dan minta bimbingan dari leader Anda. Terus tantangan orang-orang terdekat dari pasangan hidup, istri atau suami. Mana mungkin bisa kaya dengan menjalankan bisnis seperti ini? Kamu pilih mana, menjalankan bisnis yang tidak bergengsi ini atau saya? Kamu tidak memikirkan saya dan keluarga. Mana waktu untuk saya? Meeting terus. Mintalah waktu 1-2 tahun untuk pembuktian Anda. Buktikan perubahan hidup dan bahagia orang yang Anda sayang. 1-2 tahun Anda full maksimal. Jalankan bisnis HWI Anda mulai dari sekarang. Maka akan jadi. Berilah pengertian, hanya mengandalkan pekerjaan itu sulit sekali, misal untuk beli rumah, beli mobil, atau jalan-jalan ke luar negeri, atau umroh, atau yang lainnya. Dan bekerjalah lebih cepat, faster. Buktikan lebih cepat, bekerja lebih cepat. Terus kemudian ada lagi, berani menerima proses, yaitu banyak mencuri impian. Tutup kuping apa yang dikatakan orang yang tidak paham apa yang mereka bicarakan dan jangan terpengaruh oleh mereka. Satu-satunya alasan mengapa mereka mengatakan yang mereka katakan, mereka bilang tidak bisa, adalah karena mereka tidak bisa. Jangan hanya pada mereka yang tidak tahu. Apakah Anda berobat ke dokter gigi jika Anda sakit jantung? Enggak berhubungan. Jadi hanya kepada orang yang bersangkutan. Jangan hanya pada orang yang gagal atau pesaing. Apakah Anda akan belajar dengan seorang pecundang atau seorang juara? Anda pasti akan bertanya pada orang yang berhasil, orang yang sukses, benar kan? Daripada bertanya pada orang yang gagal. Jangan biarkan impian Anda dicuri, karena mereka yang mencuri impian Anda tidak akan peduli jika anak Anda kehujanan naik motor. Hadir di setiap pertemuan, berkumpul dengan orang positif. Ini perlu, karena kenapa? Setiap orang positif itu mempunyai auranya, dan aura itu menular. Kita sendiri itu bisa tertular menjadi orang yang lebih positif, orang yang lebih antusias. Nah, terus kemudian yang selanjutnya, ditertawai atau dipandang remeh orang. Kerja keras dan buktikan bahwa Anda bisa. Mempunyai semangat pantang menyerah. Cabut rem Anda, kebutlah menuju kota impian Anda. Bangun impian dengan alasan yang kuat yang tak akan bisa dicuri oleh para pencuri impian Anda. Kebahagiaan terbesar dalam hidup ini adalah mengerjakan sesuatu yang orang-orang tidak bisa kita kerjakan. Dari Walter Bailey. Nah, ini adalah hukum kesuksesan nomor 1. Ini tadi minta Anda semua berucap bareng-bareng dengan saya ya. Jika Anda ingin menjadi lebih sukses, Anda mesti berani menjadi sedikit gila. Mungkin aneh ya, tapi ini benar. Sekali lagi ya. Jika Anda ingin menjadi lebih sukses, Anda mesti berani menjadi sedikit gila. Contoh, orang akan mengatakan Anda gila jika Anda mencoba mengubah tradisi. Anda berani bermimpi besar. Anda enggan mengikuti arus. Anda berani menceritakan mimpi gila Anda. Anda melakukan sesuatu yang terdengar mustahil. Setiap pemikiran maupun ide yang baru yang pernah muncul di dunia adalah hasil dari orang-orang yang pernah dicap gila dan tidak masuk akal oleh dunia. Contoh, Thomas Alva Edison, penemu dari bola lampu. Cerita dari Thomas Alva Edison ini, dia ingin mengubah malam sekarang siang hari.
Gila nggak kira-kira? Dulu waktu belum adanya bola lampu, dia ingin mengubah malam seterang siang hari. Orang anak-anak orang normal ketika mendengar ini pasti meranggapan kalau dia ini gila, itu udah pasti. Dan memang dia dicap gila. Like bersaudara, dia mengimpikan orang-orang manusia terbang seperti burung, terbang seperti burung di atas di angkasa, dan mereka ini adalah pencipta pesawat terbang. Gila nggak? Nah, kita perlu menemukan apa tujuan kita, why kita itu apa. Jika kita tahu dengan jelas alasan kita berjuang, bahkan hari terberat pun akan menjadi lebih mudah. Tapi kalau kita misalnya belum tahu why kita akan jalan sempoyongan kayak orang hilang, kayak orang linglung. Jadi temukan apa itu why Anda, apa tujuan Anda. Paling mudah mencari why Anda adalah lihatlah ke dalam rumah Anda. Apakah keluarga Anda sudah mendapatkan hidup yang sangat-sangat berkualitas? Jika belum, mungkin itu bisa menjadi salah satu why Anda. Atau mungkin orang tua Anda yang sudah membesarkan Anda, coba lihat. Apakah hidup mereka sudah berkualitas? Jika belum, perjuangilah untuk mereka. Perjuangkan untuk mereka. Nah, selanjutnya nanti akan ada seminar yaitu Mastering Your Business yang diadakan rutin ya tiap minggunya. Di sini ada pepatah dari Abraham Lincoln. Beri saya 6 jam untuk memotong pohon dan saya akan menggunakan 4 jam di awal untuk mengasah kapak. Jadi mending kita untuk mempertajam pisau kita, untuk mempertajam skill kita, mempertajam ilmu kita, terus kemudian kita bisa menjalankan secara lancar. Oke, sekian seminar dari saya. Tunggu, nantikan seminar yang selanjutnya ya, informasi yang selanjutnya saya akan bagikan lagi. Salam sehat luar biasa, Go From Ambassador.